Pada tahun 80-an, siapa yang tak mengenal nama Hetty Koes Endang? Berkat lengkingan serta cengkok suaranya yang khas, pemilik nama asli Hetty Koesmadewi ini mampu mempesona banyak orang. Namun di awal tahun 90-an, sosok Hetty seperti hilang di telan bumi. Namun tiba-tiba saja, Gospot mendapati Hetty sedang bernyanyi di resepsi pernikahan model dan pemain sinetron Amanda Farliani Faisal beberapa waktu lalu. Sebuah karunia dari Tuhan yang begitu berharga bagi Yudika. Pandangan orang terhadap aku udah beda. Ya mungkin memang hidupku bukan buat aku lagi. Banyak fans-fans yang dukung aku selama ini yang aku harus dengerin, aku harus ladenin. Jadi kadang-kadang kalau jalan ke mall nggak sebebas dulu lagi kan. Yudikaholic. Layaknya fans yang keranjingan pada sang idola, para Yudikaholic itu bisa melakukan apa saja untuk bisa bertemu muka dengan Yudika. Iya aku sempat shock juga beberapa minggu setelah selesai Idol tuh. Kayaknya nggak berhenti-berhenti datang ke rumah. Aku sampai tidurnya nggak bisa. Sampai berapa hampir seminggu nggak tidur-tidur. Terus udah lagi ngantuk-ngantuk juga keluar foto gitu-gitu. Pokoknya cuman seneng aja. Tapi dengar-dengar kabarnya Yudika sengaja pindah dari rumah kontrakannya di daerah Bekasi ke sebuah apartemen di kawasan elit Kelapa Gading agar bisa menghindar dari kejaran para fans. Benarkah? Di rumah itu kan deket banget sama jalan. Jadi bukan terganggu sih. Cuman agak sedikit lebih enak aja suasananya juga. Aku juga bisa ngatur kapan istirahat dan kapan harus ketemu mereka. Pemirsa, Anda pasti penasaran bagaimana caranya orang nomor satu di negeri ini merayakan hari ulang tahunnya? Apakah akan seistimewa ketika Bapak Presiden SBY menggelar pernikahan anak pertamanya? Anda jangan sampai ketinggalan menyaksikan liputan Gospot yang satu ini. Karena beberapa artis seperti Aji Mas Said, Vina Panduwinata, dan Cece Kirani punya kesan tersendiri terhadap gaya kepemimpinan Bapak Negara yang satu ini. Inilah Gospot. Hari Jumat lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang tahun yang ke-56. Sebagian dari Anda mungkin sedikit menunggu-nunggu. Akankah Presiden membuat kejutan dengan menggelar acara ulang tahun yang meriah seperti ketika ia merayakan hari pernikahan anak sulungnya? Namun dikala SBY mendaulat rakyat untuk menghemat listrik serta BBM, tentunya sebuah pesta meriah akan sangat bertolak belakang dengan kebijakannya itu. Perayaan ulang tahun meriah di kediaman SBY ataupun merayakan di sebuah kafe seperti yang sering diadakan para artis ibu kota memang tidak terjadi. SBY hanya memotong tumpeng, tanda rasa syukurnya yang juga bertepatan dengan perayaan hari jadi partai politik binaannya. Di tengah-tengah tamu undangan terlihat Vina Panduwinata yang mempersembahkan tarikan vokalnya untuk SBY. Seperti apakah kesan Vina terhadap Bapak Presiden? Bapak tuh kalau bicara, kalau ngobrol gitu, itu filosofi hidup sering sekali diinikan ke kita gitu ya. Aku seneng banget. Mudah-mudahan sih aku juga pengen nih, mudah-mudahan anak saya bisa seperti Pak SBY yang begitu santun dan menjalani kehidupannya dengan filosofi hidup yang bagus. Selain Vina, pemain sinetron Cece Kirani juga tampak hadir. Uniknya, Cece bertindak sebagai MC pada acara tersebut. Wah, Cece lagi coba-coba jadi pembawa acara nih. Pokoknya saya ditelepon oleh teman saya suruh jadi untuk sedia menjadi MC gitu. Saya bilang ulang tahun PSBY. Seperti halnya Vina, Cece sangat mengagumi sosok SBY, baik dari sikap maupun cara kepemimpinan SBY. Lantas, apakah kalian setuju mengenai beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan SBY? Seperti misalnya harga BBM yang akan dinaikkan lagi? Dan bagaimana tanggapan Aji Mas Said selaku anggota Komisi 5 DPR yang menangani masalah seputar layanan masyarakat? Kenaikan BBM itu sebenarnya masyarakat yang kurang sejahtera itu bertepuk tangan. Karena ini adalah sebuah kenyataan yang bagi mereka bisa mendapatkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya itu penting sekali bagi mereka. Saya yakin walaupun aduh kenapa begini ya, ada juga sometimes buat saya bisa aduh kok bensin jadi naiknya gitu, kita ngeluarin uang lebih banyak gitu. Tapi saya coba untuk masukin ke diri saya bahwa
pasti kebijakan ini keluar karena pertimbangan yang kuat. Kenaikan BBM memang berimbas pada seluruh masyarakat, tak terkecuali para artis. Namun Cece santai-santai saja, karena kebetulan ia lebih senang berdiam diri di rumah bersama sang suami A.A. Hadi. Apalagi usia kehamilan Cece sudah memasuki bulan keempat. Dengan perut yang kian membesar, biasanya seorang wanita hamil suka merasa uring-uringan agar mendapatkan perhatian lebih dari sang suami. Cece begitu juga nggak sih? Iya, pengennya tuh deket suami mulu gitu. Pengennya tuh disayang suami gitu. Terus dia itu tadinya kan saya orangnya sangat mandiri gitu. Jadi apa-apa sekarang tuh pengen ditemenin lah apa. Jadi kayaknya kembali ke anak kecil. Manisnya masa-masa awal pernikahan sudah menjadi masa lalu bagi Aji Masaid. Setelah perceraiannya dengan Reza, Aji semakin membenamkan diri dalam tugas-tugas pemerintahan. Apakah Aji tidak kangen untuk berakting lagi? Oh, kok begini sih jadi artis, kok tiba-tiba saya diguncang gitu ya. Tapi ternyata setelah masalah ini selesai gitu, saya punya keinginan untuk bermain gitu. Tapi kok waktu saya itu sangat singkat sekali gitu, dan saya hanya bisa pada hari Minggu. Menjadi wakil rakyat sangat menyita waktu Aji. Namun, ia selalu berusaha meluangkan waktu bagi dua buah hatinya, Zahwa dan Alia. Kendati belum mengerti apa sebenarnya pekerjaan ayah mereka sebagai wakil rakyat, adakah pertanyaan lucu namun kritis dari mereka? Si Lucky misalnya, kenapa sih dia kok lebih jelek daripada sekolahnya saya gitu. Nah itu kan bisa saya jelaskan ya, karena negara kita itu masih belum mampu membuat sekolah yang bagus untuk anak-anak yang masih kurang mampu untuk membayarnya gitu. Pemirsa, lika-liku kehidupan selebriti memang menarik untuk disimak. Banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil hikmahnya. Kira-kira selebriti yang satu ini punya kisah menarik apa ya? Simak saja penuturannya hanya di Gospel. Pada tahun 80-an, siapa yang tak mengenal nama Hetty Koes Endang? Berkat lengkingan serta cengkok suaranya yang khas, pemilik nama asli Hetty Koesmadewi ini mampu mempesona banyak orang. Namun di awal tahun 90-an, sosok Hetty seperti hilang di telan bumi. Namun tiba-tiba saja, Gospot mendapati Hetty sedang bernyanyi di resepsi pernikahan model dan pemain sinetron Amanda Farliani Faisal beberapa waktu lalu. Sebenarnya selama ini kemanakah Hetty menghilang? Kepada penggemar-penggemar saya, kemana Mbak Hetty? Sebetulnya saya ini ada. Tetapi karena saya ini hampir setiap bulan saya pergi ke Malaysia untuk mengisi acara dinner show. Sementara kalangan audiens saya itu di sana lebih kepada private function. Jika ditelusuri ke belakang, bakat menyanyi Hetty ia warisi dari sang ayah yang dahulu adalah seorang penyanyi keroncong. Pantas saja jika kemudian Hetty mengikuti jejak sang ayah untuk menjadi penyanyi terkenal. Berbagai festival menyanyi di dalam negeri maupun yang bertaraf internasional ia jajaki. Jadi jangan heran jika Hetty lantas dijuluki Macan Festival karena ia selalu pulang dengan menggondol penghargaan. Salah satu penghargaan yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional adalah ketika Hetty menjadi juara ketiga di Vina del Mar Song Festival di Chili. Ya, sebagai the best singer pada tahun 83. Ya, jadi setelah itu ada beberapa artis juga yang mengikuti festival seperti saya, tapi sayang sekali tidak beruntung. Ya, dan pada saat itu lagunya Titi Hamzah, lagu Sayang itu keluar sebagai juara ketiga. Bisa dibilang tepuk tangan serta penghargaan yang diterima Hetty selama ini berkat kerja kerasnya dalam meniti karir. Jika melihat aksi para penyanyi muda jebolan berbagai kontes menyanyi yang meraih sukses secara instan, apa komentar Hetty? Ayah idol, mereka bukan instan. Saya tidak setuju sekali kalau dikatakan instan, karena sebelum mereka masuk kepada festival tadi, tentunya kan atas gojolokan, godokan daripada berapa ribu peserta. Dan mereka bukan hanya, tentunya yang masuk ke berapa besar itu kan tentunya bukan yang cicak-cicak. Tentunya mereka yang sudah siap tempur. Hanya sekarang ini karena kalian ini sudah terkenal, jagalah nama kalian dan kualitas tetap harus dipertingkatkan, bukan dipertahankan. Terus ditingkatkan sampai kalau bisa, mungkin tadinya awal-awalnya kalian ini
bernyanyi dari sejak tahun berapa, tetapi baru Tuhan memberikan rizki kepada kalian tahun sekarang. Nah, manfaatkan kesempatan itu, tidak akan datang kesempatan itu dua kali.